Oke, kali ini kita masuk pada bahasan selanjutnya, yakni tentang resonansi. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan resonansi itu? Nah, resonansi ini merupakan delokalisasi suatu elektron pada molekul atau ion poliatomik. Apa sih yang dimaksud dengan delokalisasi? Nah, delokalisasi itu bisa dikatakan sebagai perpindahan. Jadi, misal pada suatu molekul, elektronnya itu dia saling berpindah pada suatu tempat di molekul tersebut. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman pernah mendengar kata benzen? Pasti sudah tidak asing, bukan? Benzen itu seperti apa sih? Lalu bagaimana rumusannya? Nah, benzen itu dia mempunyai rumus kimia yaitu C6H6. Kemudian gimana sih strukturnya? Oke, dapat teman-teman coba gambarkan struktur Lewisnya supaya cepat ya. Jadi struktur benzen ini apakah seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Nah, sekarang jika strukturnya seperti ini dan ini, maka kita bisa menentukan panjang ikatan antara atom ini. Seharusnya sih panjang ikatan antara C dengan C ikatan rangkap itu harus lebih pendek daripada ikatan C dengan C ikatan tunggal. Nah, sementara berdasarkan fakta, ternyata panjang ikatan C dengan C yang tunggal ini dia lebih panjang daripada ikatan yang C dengan C ikatan tunggal rangkap. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena tersebut? Sehingga muncullah konsep resonansi ini yang tadi sudah dikatakan bahwa resonansi itu dia delokalisasi atau perpindahan suatu elektron. Nah, kita lihat ilustrasinya, misalnya ini suatu benzen. Nah, ini misalnya elektron yang ada di dalam benzen. Nah, dia bisa berpindah ke sini. Lalu yang di sini dia bisa berpindah ke sini. Lalu dia juga bisa berpindah ke sini. Dia bisa berpindah ke sini. Dia bisa berpindah ke sini. Dia juga bisa berpindah ke sini. Yang membuat dia memiliki ikatan yang sangat kuat. Maka dari itu benzennya bisa digambarkan seperti ini. Nah, yang artinya dia si elektronnya itu dia saling berpindah pada molekul atau ion poliatomik. Nah, dimana struktur Lewisnya bisa ini, bisa ini, dan ini merupakan hibrid dari struktur benzena tersebut. Sehingga lebih tepatnya struktur benzen ini bisa seperti ini, karena tadi dia sudah disebut bahwa dia mengalami delokalisasi yang sama memberikan sumbangan yang besar untuk hibridnya. Sebelumnya kita sudah tahu bagaimana menggambarkan struktur Lewis. Pasti teman-teman juga sudah bisa, bukan, bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis dari suatu molekul atau ion. Ternyata terdapat beberapa kemungkinan dari struktur Lewis untuk suatu zat, yakni disebut sebagai resonansi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam resonansi sebagai berikut. Yang pertama, struktur resonansi hanya muncul atau ada di atas kertas. Artinya di lapangan atau faktanya dia tidak ada. Jadi maksudnya di kertas itu ya hanya kita saja misalnya menggambarkan di kertas, tapi di fakta lapangan tidak terlihat secara nyata. Berikutnya yaitu hanya dapat memindahkan elektron. Nah, elektron tadi dipindahkan dalam menuliskan struktur resonansi. Dalam menuliskan struktur resonansi tadi. Nah, sedangkan posisi atomnya dia tidak berpindah, melainkan dia tetap. Lalu berikutnya,
semua struktur dia harus memenuhi kaidah oktet. Ini wajib ya. Lalu berikutnya, jumlah elektron bebas, pasangan elektron bebas ini harus sama pada setiap strukturnya. Jadi misalnya C dengan C dengan C dengan C atau C dengan H itu dia PB-nya harus sama. Tidak boleh ada yang beda. Lalu antar struktur resonansi diberi panah bolak-balik. Antar resonansi tadi diberi panah bolak-balik. Kalau lebih seperti ini, lalu struktur yang paling stabil. Jadi yang paling stabil itu merupakan penyumbang terbesar dalam hibridnya, yaitu merupakan struktur dengan yang paling banyak ikatan kovalennya. Tidak ada pemisahan muasannya. Jadi ikatan kovalen yang tidak ada pemisahan muatannya. Nah, sekarang kita coba untuk menggambarkan struktur Lewis dari kita bersama-sama menggambarkan struktur Lewis dari NO3 min. Bagaimana struktur Lewisnya? Seperti biasa, ketika kita menggambarkan struktur Lewis, kita tinjau masing-masingnya. Pertama, dia ada N, di mana dia memiliki nomor atom 7, maka kita konfigurasikan menjadi 2, 5. Lalu ada O, di mana dia memiliki nomor atom sebanyak 8, kita konfigurasikan menjadi 2, 6. Nah, tapi tunggu dulu, dia memiliki bilox min. Nah, berarti kita tinjau di CN-nya, yang merupakan dia min itu berarti dia menangkap satu elektron, yang membuat dia menjadi 8N, berarti dia menjadi 26. Nah, lalu kita gambarkan N dia sebagai atom pusat, dia memiliki 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dia dikelilingi oleh oksigen sebanyak 3, 1, 2, 3, di mana oksigen ini dia memiliki elektron valensi sebanyak 6. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita ikatkan di sini, di sini, di sini. Nah, tadi kan kita sudah dibahas di sini tentang resonansi bahwa dia PB-nya dia harus sama. Nah, dapat dibuktikan di sini dia memiliki 4, di sini juga dia memiliki 4, di sini juga dia memiliki 4. Nah, demikian materi kali ini. Semoga dapat mudah dipahami. Terus semangat untuk mempelajari materi selanjutnya.